Lokasi nasional, saksikan pemimpin bangsa Indonesia. Lihat ke depan Pak dan silakan jatuhkan komitmen kami. Takbir! Baru-baru ini media ramai memberitakan bahwa umat Islam di Indonesia disebut-sebut pemimpin Syiah Iran bakal memimpin dunia. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua PP Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas beberapa waktu lalu dalam acara Halal Bihalal Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah pada Jumat tanggal 21 Juni tahun 2021. Anwar bercerita, pernyataan tersebut disampaikan oleh orang nomor 2 yang berpengaruh di Iran, setelah Ayatullah Khomeini. Kala itu, dia mendapat kesempatan mengunjungi Iran. Saya diterima oleh orang kedua setelah Ayatullah Khomeini. Dia bilang begini, bahwa umat Islam akan kembali memimpin dunia. Tapi umat muslim yang akan memimpin dunia itu bukan datang dari Timur Tengah, bukan umat Islam dari Turki, dan bukan umat Islam dari Iran, tetapi umat Islam dari Indonesia. Kenang Anwar, diketahui Ayatullah atau Grand Ulama adalah gelar bagi pemimpin tertinggi Iran. Di Iran, Ayatullah memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan presiden, sehingga kemungkinan besar orang yang dijumpai Anwar Abbas merupakan wakil pemilik gelar Ayatullah. Selain itu, sebelumnya Presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad juga mengatakan bahwa menurutnya bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan berpotensi menjadi percontohan negara-negara Islam di dunia karena memiliki potensi yang besar dalam SDA dan SDM-nya. Bahkan pernyataan serupa juga disampaikan oleh imam-imam dan syekh-syekh besar lainnya dengan secara tidak langsung mengatakan bahwa dari semua negara yang telah menerima Islam hanya Indonesia yang belum dipilih untuk memimpin kebangkitan Islam dunia. Menurut buku karya Prof. Dr. Mujamil Komar, seorang guru besar pemikir Islam berjudul Fajar Baru Islam Indonesia, tertulis bahwa pernyataan ini sangat relevan dengan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kenapa? Ada 5 hal besar yang paling mendasari hal tersebut. Sekarang, mari kita bahas. Pertama, ketidakstabilan negara-negara Muslim. Saat ini negara-negara Muslim di sekitar kelahiran Islam banyak mengalami gelombang konflik yang berkepanjangan, baik dengan faksi-faksi dalam Islam sendiri maupun negara-negara lain, menyebabkan tidak lagi kondusif untuk menjadi pionir bagi negara-negara Muslim lainnya. Misalnya fenomena Arab Spring beberapa tahun lalu, perang saudara di Suriah, konflik Israel-Palestina, dan masih banyak lagi. Energi mereka hanya terkuras untuk kepentingan pertempuran fisik maupun mental dalam konflik tersebut, sehingga mereka tidak leluasa untuk mengembangkan peradaban. Sedangkan negara-negara Islam bekas jajahan Uni Soviet Afrika dan Indo-Pakistan belum bisa diandalkan untuk tampil di garda terdepan memimpin dunia Islam. Di dunia ini hanya beberapa negara yang penduduknya mayoritas Muslim yang dalam keadaan cukup stabil. Misalnya, Malaysia, Brunei Darussalam, dan yang paling berpotensi adalah Indonesia. Kedua, memiliki jumlah pemeluk agama Islam yang tiada tandingannya di dunia. Sensus penduduk tahun 2010 menyebutkan 88,2% dari 260 juta penduduk Indonesia adalah Muslim. Dengan jumlah yang sedemikian tinggi, maka tenaga yang digunakan untuk kegiatan produktif akan meningkat. Hal ini tentu saja akan meningkatkan pembangunan di berbagai sektor.
Menilik hal tersebut, mungkin kita dapat mengklaim bahwa hanya Indonesia yang berkesempatan besar dalam pembangunan peradaban Islam. Namun dari jumlah tersebut perlu diingat bahwa Muslim terdiri dari banyak mazhab, di sini diperlukan toleransi. Maka persatuan akan sangat penting sehingga Indonesia akan memiliki potensi besar sebagai penyumbang peradaban Islam dunia. Ketiga, memiliki jangkauan wilayah yang luas dan strategis. Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Letak yang strategis ini membuat Indonesia menjadi negara yang berada di kawasan persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Hal ini pula yang memicu banyak negara menjajah Indonesia di masa lalu. Menjadi tempat persimpangan perdagangan dunia membuat harga ekspor dan impor lebih murah bagi Indonesia. Namun bukan hanya perdagangan yang terjadi, namun arus lalu lintas informasi yang sedemikian luar biasa juga terjadi sehingga membentuk keadaan sosial dan budaya di Indonesia. Sejatinya orang-orang dari seluruh dunia akan berkunjung atau setidaknya akan melewati wilayah yang strategis luar biasa ini. Dengan begitu jika mau, maka kita bahkan bisa mengumpulkan dan mengirim suatu informasi dari dan ke seluruh dunia secara tidak langsung. Sungguh strategis dan luas bukan jangkauan kita sesungguhnya. Jika para pemikir Muslim mampu melihat dan memanfaatkan hal ini, maka potensi Indonesia untuk memimpin peradaban Islam dunia adalah wajar. Keempat, sumber daya alam yang dikategorikan mempunyai segalanya. Hutan tropis paling luas, lautan paling luas, emas terbaik, batu bara terbanyak, uranium, minyak bumi, dan air di berbagai tempat. Di beberapa negara hal-hal itu bahkan tidak dapat ditemui. Misalnya Niger yang seluruhnya adalah gurun pasir. Arab Saudi bahkan mempunyai harga air yang lebih mahal daripada minyak. Bahkan Yordania yang untuk berdagang sekalipun harus bergantung pada negara lain yang mempunyai akses ke laut. Namun di Indonesia semua hal yang disebutkan itu tersedia. Maka jika mempunyai determinasi, Indonesia berkesempatan untuk mensejahterakan bangsanya. Dengan sumber daya alam yang lengkap dan bervariasi, maka perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia ke depannya maka akan lebih maju dan kaya. Sebagai penganut Islam terbanyak, maka tak salah jika Indonesia dijuluki sebagai negara Muslim terkaya di dunia. Namun tentunya jika harapan tersebut ingin dicapai, sumber daya alam tersebut harus diurus oleh pihak yang profesional dan amanah. Kelima, Indonesia adalah negara yang sangat terbuka terhadap alur informasi. Hal tersebut membuat masyarakat Indonesia sesungguhnya dapat leluasa mengakses informasi dengan bebas sehingga menjadikan mereka lebih toleran dan mandiri dalam menghadapi perubahan zaman. Perubahan yang diharapkan pastinya adalah konstruktif progresif. Dalam masalah keterbukaan ini, berbahagialah kita sebagai bangsa yang bisa secara leluasa mengakses informasi, pemikiran, membandingkan berbagai macam substansi dan model pemikiran, serta menyeleksi dan memilih pemikiran-pemikiran tersebut. Maka ketika kita bisa memanfaatkan keterbukaan tersebut untuk tujuan positif, maka niscaya akan dapat memberdayakan potensi kita selaku aktor pembangunan peradaban Islam dunia. Dibandingkan dengan Arab Saudi misalnya, masyarakat di sana mempunyai akses informasi yang sangat terbatas karena seleksi terhadap buku-buku dan disiplin ilmu sangat ketat untuk masuk ke negara tersebut. Mereka tidak bisa leluasa membeli buku-buku yang berlawanan dengan doktrin Wahabi. Saat ini, Arab sudah selesai tugasnya untuk melahirkan Islam. Sekarang sudah dibebankan ke Indonesia sebagai pemimpin dunia Islam masa depan.
tamu Arab mungkin akan mengatakan bahwa kiblat di dunia adalah Mekah. Namun kiblat peradaban Islam saat ini adalah Indonesia. Betapapun adanya berbagai kelemahan pada Indonesia, negeri Zamrud Khatulistiwa ini tetap menyimpan kekuatan dahsyat yang sewaktu-waktu bisa digerakkan dan diberdayakan menjadi lokomotif yang memprakarsai kemajuan peradaban yang menyinari dunia Islam. Ketika terjadi sinergi antara kebijakan pemerintah dan budaya masyarakatnya. Untuk mencapai cita-cita tersebut, intinya adalah mewujudkan ukhuwah atau persatuan. على كل بلاد الذين يقبلون الإسلام في العالم دينهم أنتم يا أندونيسيا لم يخترقوا الله لإظهار هذا الدين. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam ini. Allahu Akbar.